Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cindy Aprilia Putri, NPM 20531049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa yang digunakan sebagai sarana untuk menuangkan dan menyusun gagasan secara terbuka agar dapat dikomunikasikan kepada orang lain, atau bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, mempunyai intonasi dan bermakna. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan predikat. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsinya. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah 1. Kalimat majemuk setara. 2. Kalimat majemuk rapatan. 3. Kalimat majemuk bertingkat. 4. Kalimat majemuk campuran. Berdasarkan pengucapannya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan sebagai kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. 2. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua dan sudah berubah menjadi kalimat perintah. Berdasarkan isi atau fungsi, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. 2. Kalimat berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang memberikan atau memaparkan sebuah kejadian atau peristiwa. 3. Kalimat tanya. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan suatu kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam diri seseorang, entah itu kekaguman, kemarahan, kecewaan, perintah, dan lain sebagainya. Berdasarkan unsur, kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya terdiri dari gabungan minimal dua subjek dan satu buah predikat. 2. Kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Halawa dengan NPM 2053100068. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat dan dapat dipahami pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalau gagasan yang sudah tepat dapat dipahami pendengar dan pembaca, mereka dapat memahami tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis, pembicaranya. Akan tetapi kadang-kadang harapan itu tidak tercapai. Misalnya, ada sebagian pembicara atau lawan bicara, mereka tuh nggak ngerti apa yang dimaksud, apa yang diucapkan, bahkan apa yang ditulis. Seringnya kita jumpai dalam karya ilmiah kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat sebagai bahasa ilmiah. Hal ini disebabkan oleh antara lain kalimat yang ditulis itu kabur, bertele-tele, kacau, dan tidak logis. Dengan adanya itu, pembaca sukar mengerti. Pembaca itu kurang ngerti maksud kalimat yang disampaikan karena kalimat yang digunakan itu nggak efektif. Jadi sini saya akan membaca atau menghafal tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama, kesepadanan. Kedua, kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Ketiga, penekanan untuk mengemukakan ide pokok.
Keempat, kehematan dalam menggunakan kata. Dan kelima yang terakhir, kevariasi dalam struktur kalimat. Penyebab dari kalimat itu tidak efektif itu ada 8 penyebabnya atau ada 8 pengaruhnya. Yang pertama, kontaminasi. Kedua, plagiarisme atau berlebihan. Ketiga, tidak memiliki subjek. Keempat, adanya kata depan yang tidak perlu. Kelima, nalar. Keenam, kesalahan pembentukan kata. Dan ketujuh, bahasa asing. Dan yang terakhir, pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah itu pengaruh dari bahasa kita sendiri yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembahasan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengguna bahasa Indonesia. Kedua ini mengetahui apa dan bagaimana pengguna kalimat efektif. Dan yang terakhir, menjaga kemurnian bahasa itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Warasifa Abdillah, NPM 205310039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai EYD atau ejaan yang disesuaikan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambah dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang susunannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kamu tulis terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya bisa menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan sulit mengartikan ide dari kalimat kalian, sehingga tidak ada kata ambigu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bu Marinta Simbolon, NPM 205310120. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kalimat efektif. Menurut Yunus 2005.221, kalimat efektif terdapat beberapa syarat, diantaranya yaitu 1. Persyaratan kebenaran struktur. Nah, hal ini bertolak dari kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, kejelasan hubungan fungsi sintaksis atau dalam kurung SPOK. Contohnya, tugas itu sudah aku lakukan, aku sudah lakukan tugas itu, tugas itu sudah kulakukan. Nah, contoh yang kedua, dalam masyarakat Jawa juga mengenal sistem religi. Masyarakat juga mengenal sistem religi. Sistem religi juga dikenal dalam masyarakat. Nah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang persyaratan kecocokan. Nah, persyaratan kecocokan yang mengatur kecepatan kalimat dalam konteks, yaitu contohnya 1. Sudah lama tidak hujan, gerimis pun tak pernah ada. 2. Kemungkinan akan ada hujan bulan ini, gerimis pun tak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulti Ramayanti, NPM 205310087. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kalimat efektif. Yang pertama, semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Ini contoh yang salah. Contoh yang benarnya, semut adalah serangga berkaki 6.
Pada kalimat pertama salah karena pada kata adalah sudah mengandung arti pengertian, jadi tidak perlu menggunakan kata merupakan lagi. Contoh yang kedua, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswi. Ini contoh kalimat salah. Contoh kalimat yang benar, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Contoh yang selanjutnya, dia bukan guru, tetapi nelayan. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Contoh kalimat yang benarnya, dia bukan guru, melainkan nelayan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sapitri, MPM 205310124. Baiklah, saya akan membacakan contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif. 1. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Itu kalimat tidak efektif. Diana anak tercantik di keluarganya. Itu kalimat efektif. 2. Nazar belajar demi untuk ujian. Itu kalimat tidak efektif. Nazar belajar untuk ujian. Itu baru kalimat efektif. 3. Meskipun demam, Anas tetap pergi kuliah. Itu kalimat tidak efektif. Anas demam namun tetap kuliah. Itu baru kalimat efektif. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.